masuk kepada masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pertama, letak geografis Indonesia yang strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Letak geografis Indonesia disebut strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, juga India. Lalu interaksi sosial melalui perdagangan menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Nah, ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah teori Brahmana yang diajukan oleh Jacob Cornelis vanEur. Teori ini mengungkapkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan para prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu yang menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua, teori kesatria. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh C.C. Burke Mukherjee dan C.L. Moynes. Kalau tidak salah itu namanya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha Indonesia adalah mereka itu golongan bangsawan atau ksatria. Kemudian teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang yang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Kemudian lanjut teori Sudra. Teori ini adalah teori maksudnya Hindu-Buddha Indonesia dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah karena peran kasta Sudra India yang datang ke Indonesia untuk mengubah nasibnya. Kemudian teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch yang mengatakan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan seluruh pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkan adalah orang Indonesia yang diutus oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta di India, negara asalnya. Lanjut. Nah, seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bersurat Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Contohnya kerajaan Kuta yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar pada abad ke-4. Kerajaan ini berada di hulu sungai Mahakam, Kabupaten Muara Rekaman, Kalimantan Timur. Ada juga kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Taruma, yaitu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dan merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kemudian kedatangan bangsa India yang membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih bersifat memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Aktivitas pertanian pada masa Hindu-Buddha sudah dikenal dengan cocok tanam secara tradisional dan kebersamaan di desa-desa. Contohnya yaitu bertanam padi yang hasilnya antara lain juga disimpan di lumbung-lumbung desa. Kemudian pendidikan pada masa Hindu-Buddha yaitu para biksu dan pemuka agama berperan sebagai guru bagi murid-muridnya. Pendidikan masih bersifat informal. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Adapun beberapa materi yang dipelajari mereka adalah teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta, ilmu pasti, yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan lain sebagainya.
Dalam aspek politik, kebudayaan Hindu memperkenalkan konsep dewa raja. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan kekuasaan seorang raja. Dan dari konsep itulah bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, sebagai penguasa yang dipercaya sebagai titisan dewa. Seorang raja itu memiliki kewenangan penuh terhadap seluruh rakyat di wilayah kerajaannya. Sebaliknya, rakyat mempunyai kewajiban untuk memberikan kesetiaan penuh terhadap raja tanpa menuntut sepeser pun upah. Nah, pengaruh kebudayaan bersurat Hindu-Buddha yang paling jelas terlihat adalah dikenalnya huruf Pallawa, agama penanggalan waktu, seni bangunan berupa candi dan prasasti. Dan beberapa contohnya adalah munculnya kasta yang merupakan stratifikasi di masyarakat yang terdiri dari kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian bahasa dan tulisan, dikenalnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang menandakan berakhirnya zaman praksara di Indonesia. Ada juga kepercayaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, maka banyaklah penganut agama Hindu-Buddha yang dahulunya belum mengenal agama, tapi mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian penanggalan, sebelum masyarakat mengenal penanggalan, tentunya mengandalkan tanda-tanda alam yaitu bintang dan turunnya hujan. Masyarakat mulai mengenal penanggalan dari India Barat yang menggunakan sistem peredaran bulan yang disebut sistem penanggalan Saka. Sistem penanggalan ini digunakan sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Dan terakhir, seni bangunan, pengaruh Hindu-Buddha dalam hal kebudayaan yang sampai saat ini masih banyak kita jumpai adalah seni bangunan berupa candi dan prasasti. Kedua seni bangunan tersebut sebetulnya sudah dirintis oleh nenek moyang bangsa kita pada zaman Megalitikum atau zaman batu tadi. Ya, itulah pemaparan materi dari saya yang Bakar tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Dan selanjutnya, bagaimana sih masyarakat Indonesia pada masa datangnya Islam? Dan materi itu akan disampaikan oleh teman kelompok saya, itu Desi. Persilahkan. Baiklah, melanjutkan materi dari teman saya Agim, kita sekarang akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Yang pertama adalah beberapa teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat. Teori ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-19 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Sudara Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian teori Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang terakhir adalah teori Persia atau Iran. Abdurrahman Misno menuliskan, D. Janingrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Kemudian Islam berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha abad ke-13 serta semakin ramainya pedagang-pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Hal ini juga dikarenakan dalam penyebarannya agama Islam menggunakan cara-cara yang damai, kreatif, unik, menarik, dan sederhana
Tak lupa pula sifat keterbukaan Islam yang dalam penyebarannya tidak terbatas kepada orang maupun golongan tertentu. Terlebih pula, dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan seseorang atau kasta dalam masyarakat. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dunia, makanya banyak orang asing dari berbagai suku, ras, dan agama memilih Indonesia sebagai tempat persinggahannya. Selain itu, mata pencaharian penduduk di Kerajaan Samudra Pasai adalah bertani. Nah, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir utara Sumatera. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang bersebelahan, yakni Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Kemajuan di bidang ekonomi perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai tak lepas dari letak strategis mereka yang dekat dengan pesisir pantai. Terbukti dengan banyaknya pedagang dari Persia, Arab, dan India yang melakukan pertemuan di Kerajaan Samudra Pasai. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Jika berbicara tentang pendidikan dalam Islam, tentunya tidak lepas dari jaringan ulama dan santri. Ulama adalah guru yang mengajarkan ilmu agama, sedangkan santri adalah muridnya. Guru atau ulama dalam menyebarkan agama diantaranya adalah para wali sanga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap tradisi masyarakat setempat, salah satunya menggunakan sistem padepokan. Sistem padepokan berkulturasi menjadi sebuah pondok pesantren sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama Islam. Lanjut, kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebutan raja menjadi sultan. Islam menjadi sebuah ide baru di Nusantara, mendapatkan tempatnya tidak hanya sebagai agama yang kemudian dianut oleh penduduk asli, tetapi juga mengubah lembaga politik yang semula terbentuk kerajaan bercorak Hindu menjadi bentuk kerajaan yang bercorak Islam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa kerajaan Islam yang sangat besar di Indonesia, contohnya Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, Goa dan Talo, Ternate dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini umumnya adalah kerajaan besar yang menguasai daerah pesisir, pantai, dan daerah pedalaman. Nah, dan yang terakhir ialah pengaruh terbentuknya kerajaan Islam pada aspek kebudayaan masyarakat Indonesia terlihat pada perubahan dalam masyarakatnya berbagai karya seni seperti seni bangunan, karya sastra, dan sistem kalender masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, Desi Cynthia Hussainuddin, tentang bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Saya kembalikan ke teman saya, Agim Abu Bakar. Terima kasih. Demikian materi dari kami kelompok 8 tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.